pasti kita pernah ketemu sama seseorang dimana hati kita merasa ya, kita udah cocok banget nih. Tapi logika bilang jangan gitu ya. Chaos love. Iya kan? Nah menurut Theo ya, sebenarnya in the situation itu lebih baik untuk ngikutin hati atau pikiran? Itu chaos love. Karena oke, for the context, gue kan anak single parent ya. Jadi hidup gue lumayan chaos family-nya. Jadi dari dulu gue tahu yang namanya cinta banget itu chaos. Chaos tuh maksudnya gini loh. Lu pokoknya kalau jalan relasi sama orang, lu harus mentok atas, mentok bawah. Seneng banget, sedih banget, nangis banget. Rasanya teleponan harus 8 jam, putus besok pagi harus nyambung. Kalau berantem harus bikin drama. Itu relasi yang sangat biasanya buat orang itu adiktif banget. Biasanya relasi kayak gitu membuat kita, oh ini cinta ya. Gue gak pernah secinta ini sama orang. Gue gak pernah sekangen ini sama orang. Gue gak pernah semau ketemu terus ini sama orang. Dan biasanya kita kategorikan itu, ini nih. Ini cinta yang paling, ini orang yang paling gue cinta dibanding cinta yang lain. Tapi along the way, gue mau bilang bahwa itu biasanya chaos love. Kenapa? Itu hal yang familiar karena background keluarga gue seperti itu. Right, Karena gue familiar dengan itu, gue menganggap itu love. Ketika gue berjalan sama orang yang relasinya sehat, yang fluktuatifnya kagak mentok atas mentok bawah, gue akan berasa, ini cinta gak ya? Kok jauh rasanya ya? Ini orang yang tepat bukannya? Jadi harus hati banget gitu ya? Jadi apa ya, gue harus belajar bahwa ternyata love itu tuh kalau sehat, ya emang gini aja fluktuatifnya, gak perlu yang begini. Kita tuh tonton sinetron dari kecil, kita tuh taunya gambaran relasi tuh naik turun kayak sinetron. Karena kalau mereka gak bikin mereka gak bikin dramatisir, gak laku. Kita nonton Korea gitu, kita nonton Jepang, Taiwan, film Indo, Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya drama. Kita pulang lihat orang tua kalau nggak ideal drama. Tanpa sadar dari kecil masuk di sini bahwa cinta sama dengan drama. Begitu ketemu orang yang bisa ngeladenin kita, apalagi jago drama, pasti cinta banget dah. Jamin pasti cinta banget. Sampai satu periode tertentu itu lewat, ketemu orang yang ternyata memang sehat, kita baru bingung sendiri. Dan di fase awal itu pasti kayak, ini sayang gak sih? Ini cinta gak ya? Ini jangan-jangan gak tepat, ini jangan-jangan bukan relasi yang bener, yang kemarin yang bener. Ini jangan-jangan gak cocok sama gue, yang kemarin yang cocok. Gitu loh. Iya, ngerti. Sampai perlahan-lahan kita berjalan, baru ngerti kasih itu sabar, kasih itu penuh belas kasih, penuh perhatian, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, kasih itu definition of kasih dan love tuh ada di situ. Dan itu bukan drama yang gue kenal dari dulu. Iya. That way baru gue bisa membedakan. Oh, kasih yang betul-betul kasih tuh seperti ini karena ini sesuai dengan apa yang gue pegang. Gitu. Iya. Maksudnya in a way throughout growing up juga Theo juga harus belajar ulang nih, ya kan? Umpamanya kita harus menyeimbangi atau redefining dalam pikiran kita sebenarnya cinta itu kayak gimana sih? Betul. Mantan gue yang terakhir tuh roller coaster, sama Dita tuh istana boneka. Tahu kan bedanya? Roller coaster, wah, istana boneka. Ngerti gak lo? Itu buat alegori ya. Rasanya lu sampai kayak, ini jangan-jangan mainan yang bener yang itu tuh. Yang ini cuman ngerti kan ya? Iya. So would you agree Teh bahwa pasti kan you're not alone in feeling this. Pasti banyak banget yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Ketika kita grow up dalam a chaotic environment, kita harus benerin dulu nih pikiran kita. Baru hatinya bisa ngikut nih ke pikiran yang udah lebih seimbang lah umpamanya. Would you say so? Pasti. Manusia itu learning machine. Kita diciptain itu input, proses, output. Input itu udah pasti knowledge, segala sesuatu yang kasih makan kognitif. Makanya yang menciptakan kita pun memberikannya kitab. Buat dia apa? Dirasain? Enggak. Kitab itu dibaca. Baca itu masuknya kemana? Kognitif. Yap. Kognitifnya That's berubah. A very good point. Baru framework kita pelan-pelan sebagai manusia berubah semua. Itu very very good point ya. Maksudnya bahkan tuh cinta maupun kebahagiaan tuh perlu dipelajarin ya. Perlu. Karena susah banget mengenali emosi. Udah susah mengenali emosi, susah banget tahu ini emosi yang sehat atau enggak. Dua layernya. Betul banget.